Shalom bagi kita semua, kita berjumpa lagi di dalam program God Word Study. Yang hari ini kita akan membahas atau membicarakan mengenai nasib atau takdir. Nah, mungkin kita sering bertanya atau penasaran dengan yang namanya nasib atau takdir ini. Apakah memang nasib seseorang sudah ditentukan oleh Tuhan? Sehingga kita melihat dua kenyataan kehidupan yang berbeda. Ada orang yang dinasibkan menjadi orang kaya, ya, dia sukses, berhasil di dalam kehidupannya, dia menjalani kehidupan yang enak tanpa menghadapi masalah. Sebaliknya ada orang-orang yang menjalani kehidupan di dalam garis kemiskinan. Mereka bersusah payah untuk bertahan hidup, mereka susah payah untuk cari makan, atau mungkin ada orang-orang yang di balik kemiskinannya juga hidupnya itu dipenuhi dengan berbagai masalah. Nah, apakah Tuhan yang kita sembah, apakah berdasarkan kesaksian Alkitab memang mengkonsepkan nasib secara demikian? Apakah Tuhan memang sudah menentukan bahwa ada orang-orang yang hidupnya diberkati, ada orang-orang yang hidupnya susah? Apakah Alkitab juga berbicara bahwa Tuhan sudah menentukan orang-orang yang diselamatkan dan masuk surga, dan ada juga orang-orang yang tidak diselamatkan, mereka menerima penghukuman kekal di dalam api neraka. Nah, oleh karena itu kita akan coba membahas persoalan nasib atau takdir ini menurut perspektif firman Tuhan tentunya. Nah, di dalam Alkitab sendiri sebenarnya tidak ada kata yang memang merujuk langsung kepada pemaknaan kata nasib itu, yang setara maknanya dengan pengertian nasib. Menurut pemahaman kita yang mengacu pada penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa nasib berbicara mengenai penentuan atau ketentuan Allah di dalam kehidupan seseorang. Sebenarnya kata nasib dituliskan di dalam Alkitab itu bukan berdasarkan pengertian harfiahnya, melainkan hanya berdasarkan pengertian secara konteks. Misalnya kita membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian 44 ayat 29. Di situ firman Tuhan berkata, "Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka." Nah, kata nasib celaka di sini menggunakan kata nasib, tapi sebenarnya di dalam penggunaan bahasa asli tidak ada kata yang menyiratkan bahwa ada ketentuan dari Allah di dalam ayat firman Tuhan ini. Ini kata nasib hanya dituliskan berdasarkan pengertiannya secara konteks begitu. Bahwa dengan kehilangan anaknya Yakub ini, bahwa dia akan mengalami yang namanya nasib sial atau nasib celaka. Nasib celaka dalam terjemahan nasib celaka sebenarnya menggunakan satu kata yang bermakna kefasikan, kecelakaan, kesengsaraan, dan juga kesusahan. Terdapat juga sebenarnya kata nasib yang dipakai di dalam ayat firman Tuhan di bagian yang lain, khususnya di dalam bagian Alkitab Perjanjian Baru. Tapi sekali lagi, penggunaan kata ini bukan berdasarkan pengertian harfiahnya, yaitu sesuatu yang sudah ditentukan Allah dalam kehidupan seseorang, tetapi hanya merupakan atau dipakai untuk menjelaskan konteks situasi di mana ayat itu menulis kejadian yang termuat di dalamnya. Misalnya di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 2. Bunyinya, Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu." Nah, nasib di dalam ayat ini berarti mengalami atau menderita penderitaan sebagai akibat dari hukuman yang diterima oleh orang-orang Galilea. Kemudian Yohanes pasal 12 ayat 6, di situ juga ada kata nasib. Bunyinya demikian, "Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya." Nah, nasib di sini secara konteks lebih membicarakan mengenai keadaan yang sebenarnya yang dialami oleh orang-orang miskin. Sementara di bagian ayat yang lain di dalam 2 Petrus 2 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Dan akan mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka,
kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Nah, kata nasib di sini lebih merupakan terjemahan kontekstual sebagai akibat dari perbuatan jahat yang bertentangan dengan Tuhan. Jadi ada orang-orang yang akan mengalami nasib buruk itu berdasarkan hasil dari apa yang mereka kerjakan. Tentu kalau orang berbuat sesuatu yang jahat, dia pasti akan menuai apa yang dia tabur. Kira-kira demikian pengertian dari kata nasib di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-13. Nah, ada juga pengertian yang lain di dalam Alkitab mengenai kata nasib ini. Alkitab coba menjelaskan bahwa nasib ini memiliki pengertian sebagai penentuan dari Allah. Kita dapat membaca ayat firman Tuhan yang menggunakan kata nasib untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Misalnya di dalam bagian Alkitab Efesus 1 ayat 4 dan 5. Bunyinya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi di sini dikatakan bahwa di dalam Allah telah memilih orang-orang pilihan yang akan menjadi anak-anaknya supaya mereka itu menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, inilah pengertian nasib secara kontekstual menurut ayat firman Tuhan. Jadi tidak semua ayat firman Tuhan yang menggunakan kata nasib itu bisa kita artikan sebagai sesuatu yang sudah ditentukan Allah di dalam kehidupannya. Kata nasib yang digunakan di dalam Alkitab lebih berbicara mengenai konteks situasi dari ayat itu sendiri. Nasib bisa berbicara mengenai konsekuensi dari apa yang diperbuat oleh seseorang. Nasib bisa berbicara mengenai keadaan yang coba digambarkan oleh ayat firman Tuhan. Misalnya, ya, Alkitab coba menggambarkan soal keadaan orang nasib yang orang miskin, yang nasibnya miskin, yang membutuhkan pertolongan dan juga belas kasihan dari orang lain. Sedangkan di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5, di sini kita berbicara mengenai nasib dalam pengertian bahwa Allah telah menentukan orang-orang pilihan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk dijadikan anak Allah, dan supaya mereka ketika mereka dijadikan anak Allah, dipilih sebagai anak Allah, itu bisa menjalankan satu kehidupan yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Kira-kira demikianlah Alkitab menggunakan kata nasib dalam pengertiannya menurut konteks ayat, situasi yang coba digambarkan oleh ayat-ayat firman Tuhan itu sendiri. Tetapi memang tidak dapat kita pungkiri bahwa ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang juga berbicara mengenai ada hal-hal yang sudah ditentukan Allah sebelumnya. Dan apa yang sudah ditentukan Allah sebelumnya ini juga dikehendaki oleh Tuhan, atau kita membaca itu juga terlaksana menurut kehendaknya Tuhan. Misalnya, ya, kalau kita berbicara mengenai takdir sebagai sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, maka kita dapat membaca ayat-ayat firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama yang menerangkan hal tersebut. Misalnya di dalam 2 Samuel 17 ayat 14, di situ firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan sudah menentukan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu tidak dipakai atau dibuang. Nah, ada kata yang digunakan di situ untuk menjelaskan kata takdir sebagai sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, bahwa nasihat Ahitofel itu untuk diabaikan oleh orang Israel itu sebagai sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di dalam ayat itu ada kalimat sebab Tuhan telah memutuskan. Nah, sebab Tuhan telah memutuskan itu berasal dari kata Ibrani safah, yang artinya memerintahkan atau Dia atau Allah telah memutuskan. Nah, ini jelas bahwa ada ayat firman Tuhan juga yang menyeratkan bahwa takdir itu ada. Bahwa ada kejadian-kejadian yang memang sebelumnya telah ditetapkan oleh Tuhan dan menjadi kenyataan dalam realisasinya di dalam kehidupan umat Allah. Kemudian di bagian ayat yang lain, yaitu di dalam 1 Raja 12 ayat yang ke-15, di situ firman Tuhan berkata, jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat
Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Nah, di sini ada kata disebabkan Tuhan, menggunakan kata sibah, yang berarti Dia telah menyebabkan atau Allah telah menyebabkan. Jadi ada memang momen-momen atau peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh Tuhan, yang diputuskan langsung oleh Tuhan, yang memang dirancang oleh Tuhan untuk terjadi. Kemudian di dalam bagian Alkitab Amsal 19 ayat 21, di situ firman Tuhan berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, kata keputusan Tuhanlah yang terlaksana menggunakan kata etsah atau rancangan atau keputusan, atau berbicara mengenai takdir, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Banyak rancangan di dalam hati manusia, tetapi ketetapan rancangan yang sebelumnya sudah ditetapkan Tuhan, itulah yang pasti akan terlaksana. Dari ayat-ayat perjanjian lama yang kita baca tadi, jelas bahwa memang ada kejadian-kejadian yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kemudian di dalam perjanjian baru kita melihat, misalnya di dalam ayat firman Tuhan yang terdapat pada kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat ayat 27 dan juga ayat yang ke-28. Di situ firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi berdasarkan penggalan ayat ini, maka misi Kristus, terutama kematian dan kebangkitannya, itu bukanlah berdasarkan kehendak manusia, bukan inisiatif atau rancangan dari manusia, tetapi atas dasar kehendak Allah, sesuatu yang sudah ditetapkan, diputuskan, ditakdirkan Allah sebelumnya, bahwa Yesus akan mati bagi orang berdosa, bagi seluruh umat manusia, dan bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Dengan karya kematian dan kebangkitan Kristus, dengan cara itulah Allah telah menentukan sebelumnya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kemudian bagian ayat Alkitab yang lain, ya, kita bisa membaca misalnya di dalam Roma pasal 20, Roma 8 ayat yang ke-29. Di situ firman Tuhan berkata, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi di sini kita melihat satu bagian Alkitab juga yang berbicara mengenai takdir, bahwa ada satu momen, ada satu kejadian yang sudah dirancang Allah sebelumnya untuk dilaksanakan, untuk terwujud nyata realisasinya di dalam kehidupan umat Allah, dalam hal ini kehidupan gereja dan juga orang Israel. Kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah dipilih Allah sebelumnya, yaitu orang-orang pilihan untuk menjadi anak-anaknya. Ada juga berbicara mengenai karya penyelamatan oleh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus sudah ditentukan untuk menjalankan misi pengampunan dosa, misi keselamatan bagi umat manusia, sehingga manusia yang berdosa itu diselamatkan. Jadi berbicara mengenai takdir, itu bukan berbicara mengenai hanya satu peristiwa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi itu berbicara mengenai objek dari peristiwa itu sendiri, dan berbicara mengenai maksud Tuhan dalam menetapkan dan juga mewujud nyatakan kejadian yang sebelumnya sudah Ia rancangkan dalam kehidupan manusia. Kalau kita melihat dalam karya keselamatannya Tuhan, dalam misi penyelamatan oleh Yesus dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus memang sudah ditentukan Tuhan dari sebelumnya. Dia sudah dikenal, dia sudah ditakdirkan untuk dapat menjalankan misi keselamatan, pengampunan dosa, sehingga setiap orang yang percaya, seluruh umat manusia menerima pengampunan dosa dan juga keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Tetapi ada juga orang pilihan yang juga sudah ditentukan sebelumnya di dalam misi
penyelamatan Kristus. Barang siapa yang menerima karya Kristus, menerima dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dipilih menjadi orang-orang pilihan yang nantinya diproyeksikan menjadi anak-anak Allah yang menjalankan satu kehidupan yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi berbicara mengenai takdir, berbicara mengenai satu kejadian yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Tuhan, itu bukan hanya berbicara mengenai momen atau peristiwa itu sendiri, tetapi berbicara mengenai maksud Allah yang penuh hikmat di balik peristiwa itu sendiri dan tujuan dari peristiwa itu sendiri. Jadi demikianlah pengertian takdir menurut kebenaran firman Tuhan berdasarkan ayat-ayat yang terdapat di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Berbicara mengenai takdir dalam pengertiannya sebagai sesuatu yang sudah ditentukan Allah sebelumnya, atau dalam kata Yunaninya proriso, itu hanya dikenakan kepada Allah saja. Bahwa hanya Allah lah yang berdaulat untuk menentukan kejadian-kejadian di dalam dunia ini. Nah, tetapi penentuan Allah ini bergantung dari pengetahuannya sendiri. Allah telah mengetahui sebelumnya, maka Dia menentukan hal-hal yang akan terjadi. Nah, Allah mengetahui sebelumnya itu menggunakan kata prognosis, ya. Apa yang telah diketahui sebelumnya oleh Allah, inilah yang menjadi dasar dari kejadian-kejadian yang akan ditentukan Allah untuk terjadi di dalam kehidupan manusia. Kata prognosis ini, bahwa Allah tahu sebelumnya, maka Dia memutuskan sebelumnya, terdapat di dalam surat 1 Petrus yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Perhatikan, ada kata-kata yang menyatakan bahwa Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu menggunakan kata prognosis, bahwa Yesus memang telah diketahui terlebih dahulu sebagai jalan pendamaian atas masalah dosa manusia melalui korban tubuh dan darahnya. Sehingga ketika Allah mengetahui bahwa Yesus satu-satunya jawaban untuk menyelesaikan permasalahan dosa umat manusia, maka Dia ditentukan sebagai yang akan mati di atas kayu salib, curahkan tubuh dan darahnya, dan yang akan masuk ke alam maut dan yang akan bangkit dari sana pada hari yang ketiga. Sehingga karya keselamatan itu menjadi paripurna di dalam kehidupan orang percaya yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan yang menerima karya salibnya. Sehingga karya keselamatan itu bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan mereka yang percaya. Maka kehendak Tuhan yang telah menetapkan sebelumnya bahwa manusia akan ditetapkan untuk diselamatkan melalui karya penebusan Kristus itu bisa terlaksana. Jadi ketika Allah mengetahui sebelumnya prognosis, maka Allah menentukan sebelumnya proriso, bahwa kejadian-kejadian yang akan terwujud di dalam kehidupan manusia itu ada di dalam pengetahuannya, ada di dalam rencangannya, semuanya dengan maksud dan tujuan yang mulia, yaitu keselamatan umat manusia itu sendiri. Tetapi kita tidak dapat berpikir liar bahwa dengan pengetahuan Allah maka Dia bisa dengan seenaknya menentukan kejadian dalam kehidupan seseorang. Misalnya, contohnya Adam dan Hawa. Allah tahu mereka punya potensi untuk jatuh di dalam dosa. Tapi dalam pengetahuan Allah tidak berarti Allah menentukan bahwa Adam dan Hawa akan menjadi manusia berdosa. Sebab Tuhan merancangkan manusia itu untuk bersekutu dengan Dia dan menerima keselamatan. Kehidupan kekal ada dalam persekutuan kekal dengannya. Allah sama sekali tidak menentukan Adam dan Hawa untuk jatuh di dalam dosa. Tapi Allah tahu bahwa mereka akan jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, Allah sudah memutuskan untuk memilih Tuhan Yesus sebagai jalan pendamaian bagi manusia untuk berdamai dengan Tuhan, dan Allah juga sudah memilih sebelumnya orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan. Oleh karena itu, berbicara mengenai nasib dan takdir dalam pengertian Alkitab, itu bukan berbicara mengenai kehendak Tuhan yang sewenang-wenang, menentukan seseorang ada dalam satu situasi tertentu, menjebak dia di dalamnya, sehingga menjurumuskannya di dalam kebinasaan. Tidak demikian. Di dalam Alkitab, Tuhan mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi
Oleh karena itu, Tuhan mengantisipasi sebelumnya bahwa Dia sudah menetapkan satu peristiwa, satu kejadian yang akan membawa manusia ke dalam keselamatan. Hawa jatuh dalam dosa sudah diketahui Tuhan sebelumnya. Tetapi Dia juga sudah menentukan bahwa ada orang yang diketahui sebelumnya. Ada satu pribadi yang diketahui sebelumnya, yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menyelesaikan masalah dosa Adam dan Hawa yang merambah ke dalam kehidupan umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah ditentukan sebelumnya untuk mati di atas kayu salib dan bangkit dari alam maut menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Dan Allah juga sudah menentukan sebelumnya, Allah tahu sebelumnya bahwa ada orang-orang pilihan yang akan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang akan menerima karya salibnya, serta yang akan meresponi karya keselamatan Tuhan itu dengan menjalankan kehidupan kudus tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi ketika Allah menentukan sebelumnya, Dia menentukan bukan dengan sembarangan, tetapi ada maksud, ada objek, ada tujuan di balik penentuannya Allah. Jadi Allah tidak dengan semena-mena merancangkan sesuatu. Itulah pengertian nasib dan takdir di dalam Alkitab. Allah menciptakan nasib baik dan juga nasib mujur, seperti yang terdapat di dalam Yesaya 45 ayat 7. Ia menjadikan terang dan menciptakan gelap, Ia menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Ada yang ditetapkan Tuhan ya untuk menerima nasib mujur, ada yang sudah ditetapkan Tuhan untuk mengalami yang namanya nasib malang. Tetapi sebagaimana Tuhan tahu bahwa ada orang-orang pilihan yang meresponi karya keselamatan Kristus dengan hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan, maka nasib malang, nasib mujur seseorang bukan akhir dari nasib seseorang. Respon dialah terhadap keadaan yang saat ini dia alami, ia menentukan akhir dari kehidupannya. Tuhan memang menentukan ada orang-orang yang lahir dari keluarga miskin, tapi bukan berarti Tuhan sudah menentukan mereka mati menjadi orang yang sengsara. Tidak demikian. Respon dari manusia itulah ia menyikapi keadaannya, ia menentukan akhir dari hidupnya. Allah bisa menggunakan nasib malang di dalam kehidupan Yusuf untuk membawa dia kepada kemuliaan sebagai raja kedua di Mesir. Kalau Allah tahu bahwa oleh karena nasib malang, bahwa oleh karena masalah, bahwa oleh karena pergumulan seseorang bisa selamat, maka Allah akan menentukan atau Allah akan mengizinkan, menetapkan sebelumnya bahwa seseorang itu yang hendak dia selamatkan ada di dalam yang namanya nasib malang, ada di dalam yang namanya masalah dan pergumulan. Semuanya dengan tujuan yang baik, yaitu untuk membawa manusia yang hendak diselamatkannya itu ke dalam keselamatan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa mencerahkan pemikiran kita semua dan bisa memberkati kita semua supaya kita bisa mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dalam terang kebenaran firman Tuhan. Teruslah bertumbuh di dalam kebenaran. Tuhan memberkati.